Keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semua. Kalau kita membaca kitab Kejadian di bab-bab awal, kisah tentang penciptaan, di sana begitu indah kita membaca dan merenungkan bahwa Tuhan menciptakan semuanya dengan sangat baik dan sungguh luar biasa. Mulai muncul persoalan setelah dia menciptakan manusia yang pertama, yang tidak kenal, yang laki-laki namanya Adam, lalu yang perempuan namanya Hawa atau Eva. Kebahagiaan Eden, kebahagiaan yang Daus, kemudian menjadi rusak ketika manusia pertama ini melanggar perjanjian yang telah diadakan antara Tuhan dengan mereka. Isi perjanjiannya jelas, apapun yang ada dalam tanah ini boleh kamu makan buahnya, tetapi ingat, satu yang di tengah-tengah itu tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Dalam situasi setelah perjanjian itu diikat, ada ciptaan yang lain yang ada dalam tanah itu adalah ular. Ular selalu digambarkan sebagai sosok iblis, sosok setan yang selalu menggoda manusia. Di dalam kebahagiaan itu, ketika Adam dan Hawa, ciptaan pertama mencoba untuk berusaha setia kepada perjanjian dengan Tuhan, ular, setan yang dikenal sebagai sosok ular itu datang dan menggoda mereka. Makan saja, tidak apa-apa. Tuhan Allah itu takut kalau kamu makan itu kamu sama dengan dia. Makan saja, kamu tidak akan mati. Kemudian manusia pertama Adam terima buah dari ular itu, memakannya, kemudian memberikannya kepada istrinya. Sejak mereka berdua melanggar perjanjian, sejak mereka berdua makan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, sejak saat itu pula dosa masuk ke dalam sejarah hidup manusia. Tapi rencana Tuhan itu tidak pada waktunya. Kalau dalam perjanjian yang lama Adam dan Hawa makan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, kemudian membuat mereka mati, maka dampak yang dialami adalah semua manusia yang lahir karena keturunan Adam dan Hawa mau tidak mau mati dalam dosa dan menangisi dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ini yang kita sebut dengan dosa asal. Dosa asal itu dosa yang tidak dilakukan, tetapi tidak terima saja, tidak warisi dari nenek moyang kita, yakni Adam dan Hawa. Maka semua orang mau tidak mau menerima kodrat sebagai orang yang berdosa, khususnya dosa asal. Kalau tidak mau kena dosa asal, jadi mana kita? Kalau jadi binatang, bahwa tidak ada dosa asal. Sejauh kita manusia, semua kita itu kena dosa asal. Maka kemudian apa? Pentingnya sakramen baptis. Supaya dengan itu maka tidak bebas dari dosa, bahkan tidak bebas dari dosa asal. Sehingga dengan demikian maka kita mendapat kembali hak kita yang dulu hilang karena ketidaktaatan Adam dan Hawa
kita semua mati dalam dosa, maka Maria adalah Hawa yang Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu ada beberapa jenis sepatu tidak ada di rumah atau pernah kita lihat, salah satu waktu yang itu dia menginjak kepala ulama. Kalau kita waktu Maria menginjak kepala ulama, ingat bacaan pertama kita pada hari raya ini. Hawa yang pertama sudah membuat kita mati ke dalam dosa dan melalui dosa itu. Maria sebagai Hawa yang baru memperoleh, maka Maria tidak membawa kita ke dalam dosa, tetapi membuat kita hidup kembali. Bagaimana caranya dia membuat kita hidup kembali? Sejak awal mula dia dikandung oleh ibunya sang anak, dia sudah masuk dalam rencana Tuhan. Maka pada waktu awal Maria dikandung oleh ibunya sang anak, Maria tidak dapat dosa, bahkan dosa apapun tidak kena kepada Maria. Itu berarti bahwa kita yang manusia biasa sama seperti kita, tetapi dalam hal dosa Maria bebas dari dosa, baik itu dosa pribadi maupun dosa asal yang dilakukan dari Adam dan Hawa. Karena apa? Karena dalam dirinya Maria membawa Adam yang selamat. Adam dan Hawa itu adalah yang dia tanggung, yang akan dilakukan yang kita sebut manusia, yang kita sebut Yesus, yang disebut Kristus, yang kita sebut sebagai Tuhan dan sebagai kita. Kalau kita lihat Yesus itu adalah Tuhan, maka tidak mungkin dia punya dosa. Kalau dia punya dosa, tidak mungkin dia Tuhan. Karena dia Tuhan, maka dia tidak punya dosa. Nah, untuk dalam dunia yang meminta kesediaan Maria, mengingatkan bahwa itu telah hilangnya dunia. Maka sesuatu yang tulus tidak mungkin menggunakan sesuatu yang najis untuk kedatangan. Nah, sejak awal mula Maria ditanggung dengan Allah dosa sebenarnya bukan untuk Maria untuk mempersiapkan dia yang akan ditanggung dan akan dilakukan oleh Maria, yakni Yesus Kristus. Oleh karena itu, perayaan kita hari itu serta-merta semata-mata kita menghormati Maria, dan tapi kita menghormati Maria karena dari awal dia sudah ditanggung tanpa dosa. Tetapi lebih dari itu, perayaan kita hari ini mengingatkan kita semua akan dia yang ditanggung, dia yang akan dilakukan oleh sang pahlawan yang ini, yakni Yesus. Kalau iman kita berhenti pada Maria, maka kita menjadi tidak. Kita tidak ada yang salah. Untuk beda bahwa melalui Maria, sosok yang terhormat dalam gereja, kita akhirnya sampai pada Yesus yang ditanggung dan dilakukan oleh seorang Maria. Maka dalam posisi Vatikan yang kedua, gereja merumuskan bahwa Santa Maria kendati jadi adalah kita biasa, manusia biasa, sama seperti kita semua ini, tetapi dia adalah satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang tidak dapat berdosa. Itulah Maria. Kenapa Maria? Karena tidak mungkin yang berdosa melakukan yang kudus. Karena itu kita melihat bahwa sama dengan kita yang
tetapi yang lebih tinggi daripada kita. Kalau yang lebih tinggi daripada kita berharap, tetapi dengan Yesus marilah tetap membawa Yesus. Maka dalam persidangan yang kedua tidak salah apabila mengatakan boleh kita menjadikan Maria sebagai orang kita. Kenapa? Bukan hanya melalui Maria kita berdoa, tetapi bisa juga kita berdoa dengan perkataan Maria. Maka itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berbeda, kita itu karena Maria ini membawa harapan yang baru. Dia membawa sukacita yang baru supaya ketika dalam perjanjian yang lama kita masih dalam dosa, dengan mewujudkan Yesus ada yang baru. Dia itulah yang akan membebaskan kita semua dari dosa. Kalau dengan manusia pertama yang dalam dosa, pintu surga tertutup bagi kita semua, maka melalui Maria pintu surga itu terbuka. Karena apa? Karena Yesus yang datang, yang ditanggung, yang kita berbahaya membawa harapan yang baru untuk keselamatan kita semua. Dengan ini, maka hati kita juga semakin dipersiapkan untuk merayakan hari Natal. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya.